ya. Saya izinkan tak? Izinkan. Ah. Bila itu diperlukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa dia? Allah. Di alam perigi. Oke, tunjuk. Terlalu letih ya mediatornya, kita perlu penyegaran. Terima kasih banyak. Allah. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Anak ini nggak terakhir kali. Ini Pak ya. Keizinkan dulu balang datang sini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Memang secara tidak langsung ini ada ya sekilas aroma putih. Memang ada yang menjelma. Kayak main sini. Ini pelanggan saya. Main ke sebentar. Cocok tuh. Main lah kayak dulu. Amo anak cucu kayaknya ada musik kayu sih. Main lah kayak dulu. Sedikit kayak dulu. Mengalamannya. Mana pula kena nurun, ni tak kena cincin nak cincin ke? Mana pula kena nurun? Mana pula kena nima? Ramah. Ini memang adunya new, betul ini. Memang adunya new. Kita coba untuk interaksi. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Aku nunggu kayo. Kayo siapa? Hah? Harimu kumbang apa nama kayo nih? Saya ini Sir. Siapa hang ibu kayo? Aku ini Ha? tua. Hah? Tua raja. Oh, kayo. Tidak ada tubuh ini. Ya. Jadi, Itu siapa? itu serabat kayo. Serabat kayo. Saya kerinci di sini. Iyo. Itu cucung kayo dengan melaro serabat itu. Wah, cucung kayo sama dengan kayo. Betuah juga, sakti juga, keramat juga sama dengan kayo. Nah, itulah terima kasih. Kayo lah bisa berkenan datang sini dengan sahabat. Saya di sana. Yo. Dewa di sini. Yo. Saya melihat raja ini. Yo, siap raja. Yo. Jadi
kami mohon izin dengan kayo, kami lah datang ke sini, kami mendoakan kayo, kami menziarahi kayo. Apa pesan kayo dengan anak cucu? Hah? Apa pesan kayo dengan anak cucu? Terus nyusi kayo sini. Hah? Terus anak cucu ngusik kayo sini. Terus nyuziarah. Saya dalam mimpi. Ah. Saya lihat di sini. Teman saya di sana. Oh, kayak mana? Saya ada dalam dan ada naga juga Oh. dan King Kong. Main lah kayak dulu. Ini harimau putih ini. Oh, ya. Kayo bisa nyawa salam. Assalamualaikum. Islam. Lagi kena main. Lagi kena main. Hah? Lagi kena main ke gelanggang nih. Kalau kena main, mainlah. Sebelum kami izinkan kayo lahi. Lagi kena neret, lah di sini. Hah? Tidak di sini. Dari mana dia? Dia nggak tahu dari sini. Tidak. Hah? Tidak. Hah? Oke, mana? Ada tubuhnya. Oh. Ya. Dunia kayak di sini. Aku punya badan ini. Oh. Jadi kayu bukan siar aja berarti. Hah? Oh, iya. Anu. Iya, iya. Korin. Ya, punya saya. Korin kayu. Iya, iya. Gila. Itu siapa? Gak apa-apa, itu harimau putih. Harimau putih. Kena bermain, kena bersile. Hah? Ah, iya. Ini tuan saya. Iya, iya, tahu. Korin kayo. Ya, karin kayo itu termasuk kuat menjaga kayo. Adek, gak apa-apa. Itu menjagokan insan. Jadi, Saya mencari makan di sana dulu. yo, yo. Boleh? Yo, gak apa-apa. Nah, kayo silakan lah. Allah. Hah? Ah. Oke. Yalah. Atas izin Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Langsung duduk. Langsung istighfar. Duduk istighfar. Tetap mukul. Udah ikuti. Ini perdana mereka ya. Di mana taruh? Di aduh, uap. Bawa minum dulu. Sini lah, minum dulu lah. Memang agak cegah. Jam berapa menit? Ada jam 12? Setengah 12? 11.48 kurang 12 menit ya. Jam 12 malam. Malam terus. Belum ketemu kayak lu.
Selamat kasih. Waduhnya. Iya. Ini mulai ndak datang lagi. Mulai aduh datang lagi. Hilang. Emang ada balang. Nanti gue buka nanti pas video. Ini dekat ada dulu ya. Ini serapat menjadi diutus ya. Dia sendiri maklum lah. Jadi ada untuk pemeriksaan The Last Channel tadi kami berusaha untuk melakukan mediumisasi dengan kedua orang mediator, salah satunya itu Bang Napri tadi ya, kami coba, tapi memang agak sedikit terhambat, agak sedikit kesulitan karena kenapa, ada dimensi lain yang coba untuk menghalangi ya, itu ternyata merupakan sosok jelmaan dari harimau putih yang memang secara tidak langsung dari pengetahuan dan pencermatan kami dari sejarah memang ada ya silsilah dari sini yang mereka itu bisa menyerupai, bisa berubah wujud ya, bisa berubah wujud, itu salah satu karomah ya, salah satu karomah. Bukan dalam artian itu ada yang mengatakan oh nenek moyang kerinci itu keturunan harimau, bukan seperti itu ya. Mereka itu bisa merubah diri, merubah bentuk ya. Itu satu. Kemudian yang kedua itu memang ada juga di antara leluhur-leluhur khususnya yang ada di Kerinci kita ceritakan ini yang mempunyai serabat. Serabat itu artinya sahabat, pengawal yang juga merupakan sosok dari itu. Tetapi bukan, mohon maaf kita katakan harimau-harimau biasa, bukan seperti itu. Oke, dan kemudian yang ketiga, Siak Rajo ini secara tidak langsung juga sudah memperlihatkan karomah beliau ya. Karomah beliau diantaranya ya, awalnya kita ingin datang berdua ke sini ya, tanpa terencana dengan mereka yang bertiga ya. Benar. Tapi itu salah satu karomah beliau yang secara tidak langsung sudah kami sampaikan tadi. Beliau punya utusan. Artinya kalau dikatakan itu utusan bisa, dikatakan itu adalah beliau juga bisa. Kenapa? Gen beliau mengalir. Hilang tubuh berganti badan, hilang tua berganti mudo. Gantinya uhang ini itu ya ini. Terutama yang paling dekat ya. Nah itu. Kemudian seterusnya, alhamdulillah ya, artinya ada dimensi-dimensi yang memang kita inginkan secara tidak langsung ketika kita ingin interaksi spiritual seperti tadi, itu bisa terjadi ya. Alhamdulillah. Walaupun titik-titik, masa ada? Masa cuma aku baik? Kayak dekat situ kamu ya, ini. Oke, kita ambil ya. Coba. Ada ya. Kita coba untuk berkesimpulan lagi. Esensi dari napak tilas ini kan kita sudah tahu ya, sudah sering kita ulas. Banyak sekali muatan-muatan dari napak tilas kita. Di antaranya kita itu ingin tahu kemana saja silsilah-silsilah, tutur-tutur ya. Karena khususnya di Kerinci ini nggak bisa lepas dari tutu. Ini tutu ngapu gitu, ini tutu ngapu gitu. Ada tidak hubungan. Nah, tadi Buya Indra sudah buka ya, ternyata ada silsilah Kerawang, ke Kemantan, di Kotopayang. Ada Kotopayang Buya, tempat hijau ya, banyak sekali ya.
Nah artinya ya siapapun, tapi secara dekat gitu ya, lazimnya ya mereka lah yang harus datang ke sini untuk ziarah, wirid gitu, berdoa gitu ya. Ya kalau yang jauh-jauh juga misalnya dari Pulau Sangkar ingin datang ke sini juga nggak apa-apa. Cuman kan alangkah lebih afdol, lebih baik yang dekat silsilahnya. Nah, jadi kayak Tempat Ijo, kayak Rawang. Adat ngato kalau dekat saling baulong, kalau jauh saling kenano. Ini artinya ini kan simbol mereka ada di sini. Ya ziarah. Orang Kemantan pun kalau ada simbol ataupun petilasan nenek yang ada di Rawang, nanti wah itu datang ke situ. Nah, makanya kita harus bertanya juga kepada yang tua-tua istilahnya. Kita ini datang dari mana gitu, nenek kita siapa gitu kan? Apa hubungan? Nah, jangan supaya kita jangan beluhuk, supaya tidak ada terjadi silang selisih ya di Kerinci ini. Karena kenapa? Ya secara khususnya sekali lagi kami bicara Kerinci tadi, mereka itu satu silsilah, satu keturunan, satu suku ya. Nah itu secara khusus. Nah kalau kita kaji secara luas, ya Allah tidak menyukai kita bermusuh-musuhan ya dengan siapapun, terlebih dengan saudara sendiri gitu, dengan silsilah kita. Mungkin itu ya, kita menyambung silaturahmi lah istilahnya. Oh ternyata ada hubungan di sana. Ah jangan-jangan nanti terpukul tutung mama atau tutung kenakan atau tutung pete kan gitu. Masa yang mama alam laut kah kenakan? Nah itu kan tidak benar ya. Karena kenapa dia tidak tahu tentang silsilah, itulah gunanya. Itu balik ke asal tadi. Nah, sebab ini uhang ini yang dulu mengarah mengajur, mapah mimbing, mengilo membentang ya, anak cucung orang ini dulu. Mungkin itu kami rasa berhubung memang cuaca lumayan bagus ya pada malam hari ini, karena kita di sini ziarah lah, ziarah kemudian untuk menambah keimanan dan ketakwaan ya. Apa Bang Edel sama Bang Napri coba dipikir. Bang Edel, Bang Midi. Bang, pernah napak tilas, pernah ziarah malam hari, Bang Midi? Pernah tarak? Pernah? Di mana? Di mana? Di mana? Daerah ini. Daerah? Temiai. Ya. Oh, Temiai. Malamahi. Saya? Belum pernah. Ini pertama sekali. Ya. Kalau kita pikir-pikir, apa yang didapatkan untuk malam hari ini, Bang Nafri, secara mungkin kita katakan pengalaman lah dengan adanya kegiatan ziarah dan napak tilas kita pada malam hari ini, ada tidak sesuatu yang didapatkan dari Bang Nafri? Ya tentu ada. Apa salah satunya? Ya salah satunya yang dari tadinya cuma dari yang belum pernah kita ziarah ke makam-makam macam ini. Nah untuk kali ini udah bisa. Sudah tahu Pak. Kalau Bang Midi, apa kira-kira pembelajaran yang didapatkan dari ziarah kita malam ini? Apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Andalas Channel, saat ini atas izin Allah kami sudah berada di petilasan Rajo Mudo di Kemantan. Barusan kami dari Siarajo, dan Siarajo dengan Rajo Mudo itu ada silsilah ya. Kami sudah wirid juga tadi bersama rekan kami Midi. Ya Midi ya, kami sudah wirid di sini menunggu rekan-rekan. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak kezuhudan mereka, kesolehan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Mungkin singkat saja, mengingat apa penjelasan beliau berada di tengah dusun ya, di Kemantan ini. Kita juga tidak ingin mengganggu warga sekitar yang saat ini sedang terlelap. Sudah 1:30 malam. Baik, demikian untuk napak tilas kami di Talang Beneo, Kemantan, Penawar Tinggi. Saya Andi Andalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami doakan semoga pemirsa Andalas Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengeksplor tempat keramat Raja Muda Kemantan. Adapun nenek seraja mengadakan anak 4 orang. Pertama nenek Raja Muda, kedua nenek Raja Ganti, ketiga nenek Sungai Teman, keempat nenek Segadis. Adapun nenek Raja Ganti itu nenek beliau Sukabaraja, nenek Sungai Teman nenek beliau Dipati Muda, nenek Segadis nenek beliau Patih Mencaho. Adapun nenek Raja Ganti beranak 3 orang. Pertama nenek Medang, 2 nenek Pingen, 3 nenek Rajo Palimo. Adapun nenek Medang nenek beliau Sukabaraja, nenek Penget nenek beliau Dipati Kabalorajo, nenek Rajo Palimo nenek beliau Dipati Talobumi. Itulah adanya. Inilah tembo nenek Raja Muda. Nenek beliau nenek Salih Pinge di dalam negeri Rawang mengadakan anak 3 orang. Seorang betina gelar nenek Baca, tinggal di Rawang, di dalam kampung dalam. Berdua balik mudik gelar nenek Bulan. Seorang gelar nenek Tiko. Adapun nenek Tiko mengadakan anak 4 orang. Bertiga betina, seorang jantan. Adapun yang betina itu seorang nenek Dipati Ahmad Raja Indrapura, seorang Dipati Ahmad Raja Muda, seorang nenek Dipati Ahmad Raja Basungut. Yang jantan ialah nenek Dipati Pula Raja. Balik hilir, lalu ke Benek menurut nun sanak ibu beliau. Tiba di Lir, maka kawin beliau mengambil orang Benek. Maka beliau bawa balik mudik. Maka berdusun beliau pada tutung itu. Gelar beliau Panatih, mengadakan anak bertiga. Seorang jantan, berdua betina. Seorang diambil nenek Mangku Kumbang Seri, seorang diambil nenek Sidi, dan yang jantan balik ke dusun Ladas. Adapun nenek Sidi itu mengadakan anak 2 orang. Seorang diambil nenek Dipati Terano Sangkabumi, seorang diambil Sultan Dipati Raja. Adapun anak Dipati Terano Sangkabumi, seorang betina, diambil nenek Datuk Karang, datang Kota Majidin, mengadakan anak orang 5, 3 betina, 2 jantan, 1 orang nenek Teman, 2 orang nenek Menang, 3 dengan nenek Ahmad Raja Besar. Maka mati bini nenek Datuk Karang lebih. Maka kawin pula dengan nenek Kendo, mengadakan anak 1 orang betina. Maka beliau pergi ke Sungai Tabir. Maka kawin pula beliau di Sungai Tabir. Itulah adanya. Surat akan jadi ingatan Kiai Dipati Raja Muda, Pangeran Wakatibuhu Paduka Seri Sultan Muhammad Syah Johan Berdaulat Zile Ilahi Fil Alam. Diperbuat surat ini di Indrapura pada bulan Ramadan 23 Sanah 1246. Demikianlah supaya maklum segala tuan-tuan yang melihat surat ini. Fasal pada menyatakan petuturan dan pakaunan yang di Pertuan Indrapura dengan Kerinci, bahwa pada awalnya adalah yang di Pertuan Berdarah Putih tetap di atas tahta kerajaan pada negeri Jayapura, ujung tanah Pagaruyung, Serambi Alam Minangkabau, memerintahkan sekalian daerah pesisir barat. Pada suatu hari, maka datanglah Datuk Permidiwasa dari Tapan hendak menghadap Duli yang di Pertuan. Titah yang di Pertuan hendaklah segera siamari. Maka Datuk Permidiwasa segera datang. Maka ditegur yang di Pertuan, "Apa kabar Datuk Permidiwasa?" "Sembah Permidiwasa, Pati bertemu dengan seorang manusia muara utan sebelah Gunung Barisan ini. Dia hendak menghadap Duli yang di Pertuan. Adalah dia serta dengan Patik ini. Jika jadi, panggil akan dia. Jika tidak patut pekerjaan Patik itu, diharapkan yang di Pertuan empunya kelimpahan memberi ampun di atas batu kepala Patik yang bebal ini, supaya segera Patik nyahkan dia dari sini. Titah yang di Pertuan, panggil akan dia segera mari." Setelah itu maka orang itu pun datang. Titah yang di Pertuan, "Apa namamu dan dari mana kamu datang?" "Aku datang dari sebelah Gunung Barisan, nama Kurinci. Nama aku Raja Berkilat, dusana aku Raja Bakawia." "Adakah negeri di sebelah Gunung Barisan ini?" "Ada yang di Pertuan." "Kalau begitu, marilah kita membuat sumpah setio, supaya negeri kamu ini dengan negeri aku ini menjadi satu." "Tidak, aku berani membuat sumpah setio dengan yang di Pertuan, karena aku ini suruhan orang. Adalah pertuanan aku bergelar Raja Muda, pancarannya daripada Tuan Perpatih Sebatang dari Minangkabau. Jika yang di Pertuan hendak bersumpah bersetia dengan beliau itulah, maka Raja Berkilat pun kembali ke Kerinci membawa kabar kepada Raja Muda. Maka berpatutlah mupakat itu. Maka Raja Berkilat pun merambah jalan yang semak, menggabung batang yang terlintang, merateh onak yang berjahit,
dari Kerinci ke Jayapura di Istana Teluk Air Manis. Maka yang dipertuan naik dari Jayapura. Raja Muda naik dari Kerinci, maka bertemulah di atas bukit peninjau laut. Diperbuatlah balai panjang 12, yaitu 12 hasta. Maka dipotonglah kerbau putih tengah 2, yaitu beranak dalam. Dipertigalah sekepeng yang sekepeng. Diaru darah kerbau, dimakan dagingnya, nyawanya dipersembahkan. Kelu gunung-gunung yang dipertuan, kelu laut-laut dipati, sedalam laut setinggi langit, nan tidak lapu di hujan, nan tidak lekang di panas. Siapalah orang yang bersumpah, Raja Muda di Kerinci Tinggi, Dipati Rantau Telang di Kerinci Rendah. Siapalah yang mengarang sumpah setio, ialah Pangeran Kebaru di Bukit, datang dari Jambi. Jadi 4lah orang yang bersumpah. Pertama yang dipertuan berdarah putih, kedua Raja Muda, ketiga Dipati Rantau Telang, keempat Pangeran Keburu di Bukit. Maka jadilah tanah Kerinci tanah menang, yaitu tanah pertemuan raja antara Sultan Jambi dengan Sultan Indrapura. Jika menghadap ia ke hilir, jadilah beraja ke Jambi. Jika menghadap ia ke barat, ialah ke tanah Indrapura. Akan kepeng sekepeng di pertiga itu, sepertiganya ke pesisir balik bukit, sepertiganya ke kubang Sungai Pagu, sepertiganya tinggal di Kerinci. Maka diguntinglah rambut yang dipertuan berdarah putih, tinggal di Kerinci ganti batang tubuh yang dipertuan. Dan keris Malila mengaruh karang setio, yaitu Malila penikam batu. Tatkala yang dipertuan naik ke tanah daratan di Pulau Langkapuri, dari Gunung Gemala Rempah, jadilah keris itu lantak tempat bergantung oleh yang dipertuan. Itu pun tinggal di Kerinci akan ganti tulang belakang yang dipertuan. Sarungnya kembali ke Jayapura, dan mangkuk tempat mengarang setio tinggal di Kerinci akan ganti mulut yang dipertuan. Akan raja berkilat itu diberilah karunia akan jadi pemangku Sukarami hitam, karena tidak mengubah kata Raja Muda pertuannya. Apalah pekerjaannya? Jalan semak dirambah, batang melintang dikabung. Jadi buatlah perjanjian itu sekiannya, hendaklah dipegangkan dan diingatkan anak cucu kami. Barang siapa mengubahkan, dikutuk Allah, dikutuk Rasulullah dan Quran 30 juz, dikutuk karang setio, dimakan bisokawi, anak dikandung jadi batu, padi ditanam belalang tumbuh. Kisah yang dipertuan Sultan Permensah tatkala di atas kerajaan adalah masa itu sudah pindah dari Teluk Air Manis kepada Istana Muara Betung, dan negeri Jayapura telah bertukar namanya Indrapura. Masa itu adalah seorang anak raja dari Indrapura, itu bernama Sultan Galumat. Kemudian daripada kerajaan telah dibuang oleh rapat menteri, sebab tidak tertahan oleh isi negeri daripada sangat gagah dan perkasa Sultan Galumat itu. Dikira-kirakan orang tidak kurang di dalam 4-5 hari seorang manusia mati dibunuhnya. Maka baginda itu sampailah ke Kerinci pada Sumah Dupati Raja Muda itu, dan dipeliharanya lah seperti patut oleh Raja Muda itu. Dalam antara itu maka adalah Sultan Galumat berbuat taksir pula. Jadi hamilah perempuan yang memelihara makannya. Kemudian maka dinikahinya. Adalah sekira-kira Samparmat. Maka lahirlah anak daripada perempuan itu laki-laki yang tiada berlainan dengan rupa bapaknya. Di belakang Sultan Galumat telah turun ke Palembang. Setelah sampai usia anak Sultan Galumat itu kira-kira 6 tahun, maka ia pun berdirilah menjadi Raja Muda pula. Maka tersebut pula ihwal negeri Indrapura itu. Dengan takdir Allah Ta'ala, maka datanglah perang. Jadi selisih di antara yang dipertuan Sultan Permensah dengan Kempani Walanda. Telah sampailah 3 tahun berperang itu, maka yang dipertuan Sultan Permensah undurlah ke Batayan pada kampung yang 4 langgam. Serta yang dipertuan pun teringatlah akan sumpah setia yang diperbuat nenek moyang di atas bukit tinjau laut. Maka menyuruhlah yang dipertuan ke Kerinci. Setelah itu maka turunlah Raja Muda itu duduk pada negeri Indrapura 9 bulan 11 hari pada tanah Batayan kampung yang 4 langgam. Dengan takdir Allah Ta'ala berhentilah peperangan itu dan amanlah negeri. Maka yang dipertuan membaharu sumpah setia dengan Raja Muda itu pada hari Arba'ah di atas pulau persumpahan. Tatkala meniti di belakang buaya kumbang di kanan, di mudiknya pohon telang kuning, di hilirnya kubangan batu berduri, di daratnya pasir genting, dusun pasir di bawah nibung di Takuk Raja. Supaya jadi kenyataanlah negeri Indrapura dengan Kerinci jadi satu, akan segala tuha hulu balang itu. Dibawalah serta bersumpah setia, serata dikarunia memakai gelar Raja Simpan Bumi berdarah putih. Sebab daripada sangat kasih Raja Muda itu, terlebihnya redanya yang dipertuan pun sangat kasih pula akan Sengganda. Itu kena yakinnya
memeliharakan anak yang dipertuan Putri Jilan, serta diberilah karunia sepujuk bedil, sebilah keris, suatu momongan, serta kepeng tembaga, kalung Putri Jilan itu. Jadi kenyataan dia sangat berani akan jadi pagar palit Raja Muda. Dan tatkala itu bertambahlah gelar Raja Muda itu Baginda Raja Muda. Dengan itu dinyatakan asal-asal kedatangannya dari Indrapura turun dari Minangkabau yang dipertuan Sultan Firmansyah dengan Baginda Raja Muda, membaharui sumpah setia di atas Pulau Persumpahan pada hari Arba 12 hari bulan Julhijjah Sanah 1022. Wallahu alam. Cerita ini kami tuturkan berdasarkan Tambo Kerinci yang disimpan oleh Dipati Muda Raja Muda Dusun Kemantan Darat. Surat bertulisan Melayu pada kertas yang sudah diterjemahkan.